Di ujung utara Indonesia, di titik pertemuan Laut Cina Selatan dan Cakrawala, terhampar gugusan pulau yang selama ini memikul makna kedaulatan dalam diam. Natuna. Bagi sebagian orang, Natuna hanyalah garis batas di peta. Namun bagi mereka yang hidup di sini, Natuna adalah rumah. Di antara terumbu karang dan jalur perdagangan dunia, kehidupan bergerak mengikuti pasang surut dan keberanian untuk terus memulai. Setiap hari, hampir 350 kapal melintasi ALKI-1, urat nadi perdagangan internasional. Namun hanya sedikit yang meninggalkan manfaat ekonomi. Inilah paradoks Natuna. Kaya potensi, namun masih menanti investasi yang mengubah penghidupan menjadi kesejahteraan. Yang menjaga pulau terluar itu kan kami, garda terdepan, marwah NKRI di negeri di ujung negeri, kami yang menjaga kedaulatan. Secara sederhana, Theory of Planned Behavior menyatakan bahwa niat didorong oleh 3 kekuatan, sikap, norma sosial, dan kendali yang dirasakan. Tetapi di Natuna, para peneliti menemukan lapisan baru. 4 faktor tambahan menonjol: dukungan pemerintah, infrastruktur, akses modal, dan motivasi. Selama puluhan tahun, Natuna berada di pinggiran, terpencil secara geografis, rumit secara administratif, dan belum sepenuhnya terwujud secara ekonomi. Namun, riset BRIN bersama Invasi Indonesia mengungkap sesuatu yang mendasar. Di balik jaraknya tersimpan daya lenting. Riset tersebut mensurvei 398 peserta dan melakukan 39 wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, para pelaku bisnis, dan anggota masyarakat. Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa niat dibentuk oleh sikap, norma sosial, dan persepsi kendali. Dari semua faktor, satu hal berdiri paling kuat, motivasi, terhadap pembentukan niat kewirausahaan hubungan yang sangat kuat. Sebaliknya, persepsi tentang kemudahan berbisnis hampir tidak memiliki pengaruh langsung. Dengan kata lain, masyarakat Natuna bergerak bukan karena mudah, tetapi karena keharusan. Di sini kan tidak banyak investasinya, migas, perikanan, kan, pariwisata. Kita punya geopark yang luar biasa. Kita punya pantai yang luar biasa. Pasti ke sini pasti ya pantai lah kalau kita sebut. Jadi kita tidak sebut pulaunya ya. Pantai-pantai tadi sini kan bagus-bagus. Dan mereka datang ke sini pasti mau itu. Nggak ada wisata yang lain lagi. Nah, itu yang perlu kita setelah itu yang perlu kita kemas. Mereka lebih suka nature. Enggak. Di Natuna, perekonomian tidak dimulai dari bank. Ia dimulai dari kepercayaan. Di sini kredit diberikan bukan melalui dokumen. Ia lahir dari relasi yang disebut sistem patron-client. Sekitar 30% nelayan terikat pada pengepul, 30% mandiri, sisanya bergerak di antara keduanya. Kolektor yang dikenal secara lokal sebagai pengepul menyediakan perahu, bahan bakar, bahkan uang darurat untuk biaya rumah sakit atau sekolah. Sebagai imbalannya, para nelayan menjual seluruh hasil tangkapan mereka secara eksklusif pada pengepul. Sistem ini menciptakan ketergantungan sekaligus perlindungan. Bagi banyak orang, inilah satu-satunya akses modal yang mereka kenal. Hal ini menjelaskan salah satu temuan utama dari penelitian tersebut. Saat akses terhadap modal secara signifikan meningkatkan optimisme, hal itu tidak secara otomatis meningkatkan motivasi. Karena bagi masyarakat Natuna, uang tanpa kepercayaan tak pernah cukup. Kita di sini penangkapan itu masih tradisional. Tetapi dengan tradisional aja, kita sudah bisa mempunyai kuota yang cukup besar untuk ekspor impor ke ekspor keluar.
tentunya dengan dibukanya akses kan banyak yang para investor itu yang akan datang. Sekarang kan dilihat tidak ada, kita mau kenal mau ngapain, benar kan? Yang mereka bawa sekarang mereka ambil dari laut, dia tidak berhenti di potnya, tidak berhenti di daratnya Natuna, dia langsung bawa ke Kediri, bawa ke Pati, bawa kemana. Kalau kita sudah ada ini kan, dia membuka peluang. Jadi harus memang dibuka dulu. Setelah dibuka, ekonomi tumbuh, investasi akan masuk. Infrastruktur menceritakan satu hal, birokrasi menceritakan hal lain. Dalam beberapa tahun terakhir, fasilitas yang menakjubkan dibangun oleh pemerintah. Pelabuhan SKPT, gudang pendingin, dan jalan baru yang menghubungkan desa-desa terpencil. Mengapa? Karena sebagian besar fasilitas ini kurang dimanfaatkan. Kapal bersandar di Natuna, tetapi transaksi dan keuntungan terjadi di tempat lain. Pejabat setempat tidak dapat menerbitkan izin ekspor secara langsung. Seluruh izin ekspor harus menempuh ribuan kilometer ke Batam dan Jakarta. Sentralisasi ini memperlambat pertumbuhan, meningkatkan biaya produksi, dan menghambat wirausahawan baru. Ekspor ikan kita itu melalui Jakarta. Masuk Batam melalui Jakarta. Ekspor ikan, ekspor gurita, hasil laut kita. Natuna itu tidak ada apa-apa. Kenapa? Sampai di Jakarta mereka kirim keluar. Mereka nulis di situ asal barangnya bukan Natuna. Asal barangnya dari daerah portnya pengirimannya. Kita tidak dapat apa-apa. Itu yang mau kita ubah. Kalau kita mengirimkan dari sini, otomatisnya kita dapat PRD-nya. Dan sebagai timbal baliknya apa? Timbal baliknya ini kita kan selama ini masuk barang dari Kalimantan. Masuk Kalimantan masuk ke sini. Jadi produk-produk kita sayur, buah, segalanya lah yang memang bukan dari lokal. Itu dari Kalimantan. Karena kita balik. Kalimantan masuk barang kita banyak dari produk Cina juga. Cina masuk ke sana, masuk ke sini. Kita balik. Yang kita ambil dari Cina, kita balik ke sana. Jadi Natuna ini menjadi hubnya, hub ekspor impor. Dan semoga semua perjalanan pekerjaan kita nanti dimudahkan oleh Allah. Prosesnya sudah berlangsung. Saya tanggal 25 ini ke Tanjung Pinang, ada pertemuan dengan Pak Gubernur. Kita akan membahas, Pak Gubernur akan mengundang semua juga yang seperti yang saya bilang dari Bea Cukai dan lain-lain. Kita juga nanti di situ membahas kembali. Jadi sudah titik terangnya. Dari data survei, satu pola muncul dengan jelas. Dukungan eksternal seperti insentif pemerintah dan infrastruktur menciptakan peluang. Namun dorongan internal, motivasi, dan sikaplah yang mengubah peluang menjadi tindakan nyata. Secara statistik, dukungan pemerintah mempengaruhi motivasi dan sikap yang berarti. Bahkan perbaikan kecil dalam dukungan yang didapatkan. Perizinan lebih sederhana, insentif yang jelas dapat meningkatkan keyakinan masyarakat untuk memulai usaha. Studi ini juga menunjukkan bahwa sikap itu sendiri berkontribusi terhadap niat berwirausaha. Bersama motivasi, kedua hal ini menjadi prediktor terkuat apakah seseorang di Natuna akan berinvestasi, memulai bisnis, atau mengembangkan bisnis yang sudah ada. Sederhananya, ketika masyarakat percaya pada apa yang mereka lakukan dan percaya bahwa pemerintah percaya pada mereka, kemajuan akan menyusul. Semua legislatif, eksekutif di sini, semua masyarakat, semua tokoh yang saya sampaikan, satu aja keinginannya, bagaimana Natuna bisa maju. Jadi tidak ada kendala bagaimana Natuna ini bisa lebih bagus. Dan mereka punya harapan. Dan harapan itu sekarang karena saya dipilih langsung, waktu belum dipilih aja itu harapannya udah diserahkan ke saya. Karena ibu dari pusat, ibu punya koneksi dari pusat,
kami menggantungkan harapan supaya kita bisa lebih maju. Jadi kalau kendala itu tidak, tapi satu, semua masyarakat ini mau lebih maju supaya ekonomi tumbuh, lapangan kerja. Sementara itu, kelompok usia yang lebih tua di atas 50 tahun kurang bergantung pada faktor eksternal. Dorongan mereka bertumpu pada pengalaman dan stabilitas hidup. Pendidikan memperdalam perbedaan ini. Di antara responden, hubungan antara sikap dan niat meningkat dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki pendidikan dasar. Ini berarti pendidikan tidak sekedar memberi informasi, ia mengubah potensi menjadi gerak. Di ruang kelas Renai dan ruang kerja bersama di dekat pelabuhan, generasi muda menyadari bahwa keterasingan mereka bisa menjadi keuntungan, kanvas kosong untuk inovasi. Beasiswa anak-anak, kita bicara anak-anak, SDM anak-anak dulu, sekolah-sekolah. Kalau disesuaikan aturan, untuk anak-anak Natuna bersaing, kita tidak bisa. Mengapa? Infrastruktur kita tidak bagus. Benar kan? Anak-anak berhasil itu sekolah, dia perlu infrastruktur yang bagus untuk mengcover, untuk memprovide dia belajar dengan tenang. Benar? Istri kita belum tentu ini, kadang-kadang juga masih bermasalah, internet. Kita perlu bagaimana anak-anak ini bisa keluar ya, kita keluar. Tentu kita perlu diskresi, kuota anak-anak ini Natuna bisa diterima di university. Kuotanya ada nggak untuk kita? Kalau kita lepaskan, nggak akan dapat kita. Nah, itulah contoh salah satu diskresi. Nah, diskresi aturan yang lain. Ekonom menyebutnya behavioral intention. Masyarakat Natuna menyebutnya niat, kehendak untuk terus melangkah. Ia tidak bisa dibangun dengan semen atau disimpan di ruang pendingin. Namun, inilah kekuatan paling menentukan dalam ekonomi Natuna. Motivasi menjadi jembatan antara dukungan eksternal dan tindakan personal. Motivasi menjadi jembatan dan kebijakan hanya bermakna ketika menyalakan tekad. Infrastruktur hanya berarti ketika menguatkan harapan. Tanpa variabel internal ini, pembangunan menjadi rancangan tanpa pembangun. Ini adalah Natuna, ibu kota tak terlihat. Keberanian kolektif untuk berubah. Satu keputusan di satu waktu. Sekilas, Natuna tampak jauh, sudut terpencil sebuah negara kepulauan. Namun jika dilihat lebih dekat, Natuna adalah cermin masa depan Indonesia.